Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah tadi sholat duha dan murojaah di rumah? Sudah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah. Nah, baik, anak-anak Ustazah, boleh dihidupkan dulu kameranya sebelum kita mulai pembelajaran. Ustazah mau absen dulu di awal ya dengan screenshot yang hadir pada pembelajaran hari ini ya. Ketiga, senyum. Oke, baik. Ustazah absen dulu ya, Nak ya, untuk sesi Zoom hari ini. Oke, Nazira hadir ya. Ruel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap, Ustazah. Siap. Oke. Kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu judulnya globalisasi. Subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Oke. Itu ya, Nak. Pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 nanti anak-anak Ustazah dapatkan. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dan kalimat dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia melalui kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membuat video presentasi. Peserta didik dapat merangkum cara kerja panel tenaga surya dengan terperinci dengan membuat peta pikiran. Ya, Garuda Pancasila. Saya tanya lagi, anak-anak Ustazah punya HP atau pernah menggunakan HP? Nah, globalisasi itu berkaitan dengan perkembangan atau perubahan salah satunya ya, misalnya ini teknologi dari zaman ke zaman. Jadi dari zaman ke zaman tuh semakin canggih. Siapa penyebab? Itu adalah salah satu dampak dari globalisasi ya. Jadi kalau mau mendapatkan informasi dari luar negeri, anak-anak Ustazah mudah. Lewat aja HP. Asal ada kuota internet ya. Nah, itu salah satu dampak dari globalisasi. Nah, ternyata teknologi itu nggak hanya di bidang informasi ya, Nak ya. Bahkan ada di bidang kelistrikan juga ya, energi. Nah, ada yang tahu ini mesin apa kan? Akan sumber daya alamnya akan cepat habis kan? Nah, makanya iya benar. Makanya sekarang manusia ya gitu kan mencari sebuah alternatif. Salah satunya ini nih. Nih, panel surya yang tidak, artinya sumber daya energinya tuh nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena panel surya itu memanfaatkan sumber energi matahari. Nanti teknologi tenaga surya. Oke, di sini Ustazah minta kesediaan. Siapa yang mau membaca? Saya, Ustazah. Oke. Baik, Rania dulu ya. Oke, silakan Rania baca. Silakan yang lainnya menyimak dan memperhatikan ya, Nak ya. Oke, silakan. Ya, Ustazah. Iya. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik. Ini ya, sudah disimak ya apa yang dibaca oleh Rania. Terima kasih Rania. Kemudian ini ada teks yang kedua. Nanti apa sih perbedaan antara teks 1 dan teks 2 ya? Teks di atas sama antara teks 1 dan teks 2? Tidak. Oke. Benar ya, tidak sama. Oke, teks pertama.
pertama adalah teks eksplanasi. Kalau teks yang kedua, ada yang tahu teks kedua itu apa? Fiksi, Ustazah. Ya, fiksi. Jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Oke, bertujuan- mantap. Bertujuan, lanjut. Bertujuan menjelaskan sebuah fenomena, baik Iya, itu iya, benar. alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Oke, tadi siapa Rania ya? Siapa tadi? Rania, Rania, Ustazah. Oke, ya. Jadi nanti yang pertama adalah topik masalah atau pernyataan umum. Biasanya letaknya di paragraf yang keberapa, Nak? Topik masalah ini? Iya, benar. Paragraf 1 atau yang pertama ya. Ya, topik masalah biasanya berisi tentang kata kunci pertama adalah listrik. Nanti kita lihat ya, jawabannya benar gak ya? Oke, sekarang kita Hemat masuk. energi. Sekarang kita masuk ke deret penjelas. Nih ya. Nih, perhatikan. Ingat, deret penjelas itu ada dua kata kuncinya. Pertama mengenai proses, yang kedua tentang sebab akibat ya, Nak ya. Biasanya isinya. Oke, ada yang tahu deret penjelasnya ini berbicara tentang apa? Manfaat listrik. Manfaat energi listrik. Oke, manfaat energi listrik ya. Oke, benar. Topik masalahnya tentang listrik. Manfaat energi listrik ya. Ya, benar. Itu dari penjelasannya mengenai sebab akibat ya, Nak ya. Ketersediaan energi listrik. Benar. Soal teks eksplanasi ya, Nak ya. Oke, Ustazah kasih waktu nanti. Oke, kita bareng-bareng ya. Sama-sama karena kita waktunya tidak banyak seperti itu. Ustazah akan memberikan time sekitar nanti Ustazah baca soalnya nanti ada sekitar 2 menit atau 3 menit seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustazah akan membuat atau mengidentifikasi teks eksplanasi dari bacaan ya. Di sini Ustazah akan memberikan tunggu ya berapa ini. Oke, 3 paragraf ya. 3 paragraf ini akan mewakili dari 3 bagian struktur teks eksplanasi ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Sumber energi alternatif yaitu tentang tenaga surya. Karena minyak dan gas bumi itu semakin apa sekarang? Semakin apa? Benar, semakin berkurang. Makanya manusia mencari berbagai macam energi alternatif. Iya, sumber energi alternatif yang lain. Yaitu salah satunya adalah matahari ya, makanya panel surya. Kira-kira di Tanjung Pinang, anak-anak Ustazah pernah nampak nggak panel surya? Pernah, Ustazah. Ustazah. Nah, ayo di mana itu? Saya juga Di pernah. tiang-tiang itu. Di tiang-tiang itu. Di pinggir jalan sebagai apa namanya sumber energi listrik lampu jalan, bener kan? Benar, Ustazah. Kalau Ustazah lihatnya itu di jembatan mau ke Senggarang. Panel surya itu adalah mengubah energi cahaya. Ingat, bukan panas tapi cahaya. Ya, yang diambil dari energi tenaga surya itu bukan panasnya tapi cahayanya ya. Energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Mau tahu bagaimana caranya mengubahnya? Kita nonton video berikut ini ya. Jangan lupa dicatat yang penting-penting ya. Karena ini akan masuk ke lembar kerja ketiga ya. Sekarang kita pelajari kerja panel surya ya. Yang pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Oke, yang pertama caranya kerja panel surya adalah kata ibu ini ya, menggunakan sistem fotovoltaik ya, yang mengubah apa tadi? Energi apa? Cahaya menjadi listrik. Oke, nama sistemnya apa nak? Fotovoltaik. Fotovoltaik. Oke, mantap, itu dia, dicatat jangan lupa. Oke, selanjutnya silakan disimak. Yang kedua, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Misalnya, lampu
pompa, radio, dan lain sebagainya. Oke, apa kata ibunya yang kedua tadi? Dapat Dapat digunakan secara langsung. Oke, dapat digunakan secara langsung Langsung. ya. Oke, itu yang kedua ya caranya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, air conditioner atau AC, televisi, dan lainnya dengan menggunakan inverter atau sistem VAC. Oke, nah 4 soal ya nak ya. Saja kasih waktu. Satu soal itu 2 menit untuk mengerjakannya. Oke, panel surya berdasarkan peta pikiran seperti ini. Nah, Aisyah luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Menurut Aisyah, topik masalahnya mengenai apa, nak? Di paragraf 1 ini. Tenaga surya. Ya, tentang program Akademi Tenaga surya. Tenaga Surya. Oke, mantap. Dapat menggunakan sistem fotovoltaik atau cahaya atau energi alternatif dari cahaya matahari menjadi listrik. Ya. Apa namanya? Alba kerja posisi dan peran Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan di lingkup ASEAN itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti Ustazah akan memberikan nama-nama kelompoknya melalui WA grup kita yang ada ya, nak ya. Nah, di Baik, situ. Ustazah. Ya. Ustazah. Oke, baik. Sebelum Ustazah tutup dari pembelajaran Zoom kita ini, ya, Ustazah akan menguatkan kembali materi yang sudah dapat di Zoom ini. Nah, materi yang pertama mengenai teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi itu ada 3 bagian, yaitu topik masalah di Zoom, yaitu tentang panel surya. Panel surya itu mendapatkan energinya dari mana? Hari. Dari cahaya matahari. Benar. Cahaya, bukan panas. Cahaya matahari. Benar sekali ya. Mantap anak Ustazah. Nah, untuk materi yang ketiga, yaitu materi tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang IPTEK di lingkup ASEAN, nanti kita akan bahas melalui WA Group. Oke, nak? Kadang kerja kelompok ya, nak ya. Oh, kita tutup pertemuan tatap muka kita melalui Zoom. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak Ustazah sudah belajar dengan baik untuk hari ini ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirul Zandra Putrendra mewakili kelompok 3 dengan anggota Hafazah, Rania, Syarifah, dan Naila. Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama Indonesia. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.